Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ya, biar teman-teman Kristiani menanggapi, saya masih ingin bertanya, parameter penghujatan, karena tema kita ini kan oten penghujat Yesus. Saya tidak mau lari ke konsep ketuhanan, ke metode penebusan dulu. Saya mau fokus di tema oten penghujat Yesus. Saya mau, ya, saya mau dapat pengakuan dulu dari umat Kristen, apa sih definisi penghujatan itu? Apakah mengatakan Tuhan terkutuk itu penghujatan atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Dan apa parameter penghujatan dalam iman Kristiani? Itu yang saya mau dulu mungkin teman-teman yang ada di sini. Supaya diskusi kita itu masuk dan nyambung gitu. Seperti itu. Silakan teman-teman Kristen. Definisi penghujatan dulu deh. Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa kita ini tidak punya beban dan tanggung jawab untuk memahamkan, tapi kita punya pilihan untuk mengikuti perintah Rasulullah dengan menyampaikan satu ayat dari Rasulullah atau berdiam diri. Ya, apapun pilihan kita, saya lebih memilih untuk menyampaikan apa yang saya pelajari. Ya, karena bagi saya mau termasuk pada golongan orang yang belajar ataupun mungkin mengajar. Karena dalam riwayat hadis, ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Dunia terlaknat dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang belajar dan mereka yang berilmu dan mereka yang mencari ilmu. Nah, ini aktivitas saya sehari-hari ini adalah kewajiban dan hak saya. Maka ketika kita berdiskusi lintas agama, saya mau mengupayakan mentransfer pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu apa yang saya ketahui. Maka orang lain berhak mengetahui dari mana saya mengetahui. Maka saya akan selalu mengutip dalil, kemudian data-data, entah itu jurnal, data saintifik, ataupun informasi-informasi yang beredar dari orang-orang yang kredibel. Maka itulah kewajiban saya, mengutip. Saya boleh menjelaskan sesuai dengan sudut pandang saya, tapi tidak dengan hadis dan Al-Quran saya. Karena saya bukan mufassir. Saya boleh mengutipkan tafsiran dari para ulama karena saya belum sampai kepada tingkat mufassir. Nah, terkait tentang Bible, tentu saya akan membaca tidak menggunakan klaim-klaim sepihak seperti memiliki Roh Kudus, mengikuti pendeta, tidak. Tentu saya tidak menggunakan doktrin, tapi saya lebih menggunakan akal. Kenapa? Bagi saya pribadi dan seluruh umat Islam, Bible adalah buku karangan yang tidak jelas sumber dan epistemologinya tidak terpenuhi, ya. Tidak bisa dijawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Maka Bible adalah satu literasi yang boleh dibaca tapi harus dikaji ulang untuk menemukan apakah isinya itu betul atau tidak. Bukan berarti kita tolak mentah-mentah. La tusaddiq wa la tukadzdzab, artinya tidak dibenarkan juga tidak didustai. Itulah etika kita dalam menerima kitab sucinya umat Kristen. Kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen. Tapi bagi kita itu hanyalah karangan manusia yang tidak jelas sumbernya, yang telah terdistorsi bercampur antara perkataan Tuhan dan ajaran-ajaran Nabi agama samawi dengan karangan-karangan manusia yang tidak jelas sumbernya. Apakah ini sebuah penghujatan? Tidak, saya bisa membuktikan. Pertama, Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius itu adalah statement dari pihak Kristen sendiri ketika membuat judul Bible dengan Matius Bible according Matius, according. Jadi Injil menurut Matius, dan itu pun masih diduga. Secara ilmiah tidak ada yang bisa memastikan bahwa Bible Matius itu ditulis oleh Matius, tetapi disepakati, dipercayai bahwa itu adalah catatan Matius. Walaupun Katolik sendiri dalam literasi identiti Katolik, dalam judul siapa penulis Bible, maka di situ dikatakan bahwa
penulisnya belum jelas, bahkan misteri. Nah, jadi bagaimana mungkin kita menyandarkan kebenaran dalam sebuah buku yang tidak jelas sumber-sumbernya? Satu itu. Yang kedua, andai pun kita mengambil isi di dalam buku tersebut, tentu kita juga akan menggunakan akal sehat. Contoh, seperti ada perkataan bahwa barang siapa yang mengutuk Tuhan, maka dia akan dihukum mati. Apakah ada hukum ini? Ada. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat. Seorang anak mengutuk Tuhan, dia dirajam sampai mati. Kalau tidak salah dibakar apa dirajam. Tapi yang terjadi adalah di perjanjian baru, umat Kristiani percaya bahwa Yesus sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia itu mati terkutuk. Spesifiknya di situ. Maka apakah dengan percaya Yesus terkutuk di tiang salib itu ada sebuah penghujatan? Silahkan. Kalian yang memiliki kognitif, kalian yang memiliki literasi, jawab itu. Apakah dengan percaya Yesus mati terkutuk itu sebuah penghujatan? Kalau saya pribadi mengatakan yes, penghujatan. Kemudian, jangankan mengatakan Yesus sebagai orang yang terkutuk, mengatakan Tuhan setara manusia itu adalah sebuah pengutukan. Sama seperti mengatakan manusia setara dengan hewan. Itulah kurang lebih. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi yang kita lakukan seperti ini selalu stagnan. Selalu jalan di tempat. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang terdoktrin. Tidak bisa membuktikan klaim-klaim yang disampaikan. Bedakan. Ada klaim yang memang beyond logic. Klaim yang di luar nalar. Seperti klaim surga. Itu tidak bisa dibuktikan. Kecuali kalian pernah ke surga. Tapi kita percaya sebagai umat beragama. Kita lepas dari situ. Tidak perlu didebatkan. Tapi ada klaim ilmiah yang harus dibuktikan. Kalau tidak dapat terbukti, maka dia belum bisa menjadi fakta kebenaran. Contoh, Injil itu ditulis oleh Matius. Mana literatur pendukungnya? Benarkah Matius penulisnya? Dari mana tahu kalau itu Matius yang menulis? Begitu. Kalau kita, siapa penulis Al-Quran? Kita bisa sebutkan nama. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari mana kita tahu? Ada riwayat yang disebut dengan hadis. Apa itu hadis? Riwayat by lisan yang dijaga oleh para ulama, yang ada sanadnya, yang diriwayatkan mutawatir. Inilah yang disebut dengan literasi. Tapi kalau Bible, dari mana Matius tahu kalau Yesus pernah bersunat? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu dari mana Matius. Karena Matius baru bertemu Yesus setelah dewasa. Kalau orang Kristen mengklaim, oh iya dong, kan Yesus kan ngobrol sama Matius, maka mereka cerita. Itu kan klaim. Klaim. Di mana literasi itu? Tidak pernah ada. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kita tidak akan pernah nyambung dengan umat Kristen, itu betul. Tapi diskusi ini bukan kita mau menyambung-nyambungkan, bukan. Diskusi dengan umat Kristiani adalah salah satu metode untuk saling memahami. Cara umat Kristen memahami konsep ketuhanan, konsep ideologi mereka. Jadi kalau saya pribadi, yang saya bantah itu adalah logical fallacy. Ya, penyesatan. Penyesatan seperti apa? Tertulis ayam, dia katakan bebek. Itu saya bantah. Tapi kalau mereka menjelaskan pemahaman mereka terkait agama mereka, saya tidak perlu bantah. Bagi saya itu hak mereka. Tapi ketika mereka berbicara telah melanggar kaidah logika sederhana, saya harus sampaikan. Ketika mereka mengatakan bahwa, oh contohnya begini, ya itu apa? Ciri-ciri makhluk seperti ini apa? Ayam. Tapi ketika kakinya 4, ayam juga. Ya ayam juga. Nah ini melanggar kaidah esensi, hakikat. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus mencerdaskan bangsa. Itu namanya penyesatan dan tidak perlu menggunakan apa namanya agama diskusi seperti itu. Anggap saja kita mengosongkan diri. Ya, epistemologi. Kita harus belajar ilmu ontologis. Oh, saya bukan ahli filsafat. Oke, nggak perlu pakai filsafat karena kita punya common sense. Apa itu common sense? Kita punya
apa namanya ya, natur dari Allah di mana kita ini sudah memiliki kemampuan membedakan mana benar, mana baik, mana benar, mana salah. Mana mana ilmu pengetahuan yang memang didapat dari natur kita. Karena ilmu pengetahuan itu ada sumbernya dan ada metode untuk mencapai pengetahuan itu. Salah satunya adalah eksperimen dan eksperien, itu metode. Sumbernya mana? Sumbernya itu dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari indera kita. Tapi ada pengetahuan yang tidak bersumber dari indera. Apa itu? Wahyu. Jadi tidak bisa eksperien dan eksperimen, melainkan kita dapat dari nabi. Dan ini konsep agama samawi. Nah, itu jadi kita maunya kita adalah umat Kristen ini mampu membedakan secara ontologis, hakikat, esensi, apapun istilah yang kita bisa pahami, yaitu keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu, dan mereka konsisten dengan itu, tidak menyalahi kaidah. Kita mau mereka begitu. Begitu loh. Nah, jadi di sini saya hanya menjadi teman diskusi untuk umat Kristen yang memang Oke, Uni izin begini Uni sebentar. Mohon maaf ya Iwan Pila, saya agak noise sehingga saya banyak mute. Tapi di sini ada Bang Jai. Selamat pagi Bang Jai. Beliau ini Kristen yang sudah tidak ke gereja karena sering mendengarkan diskusi lintas agama dan beliau ingin belajar. Bertanya dan bertanya. Saya kenal Silakan beliau, Bang Abu Jai. ya. Iya, mumpung ada Uni. Silakan Bang Jai bertanya, jangan sungkan-sungkan. Lanjut. Iya, Ya, saya kenal selamat beliau. pagi. Ini juga lagi di depan gereja tapi nggak masuk, cuman nganterin aja. Saya nyimak dulu aja. Nggak mau saya sudah. nggak mau sudah itu sudah bertentangan dengan akal saya sudah memang. Jadi cuman saya dengar dulu aja tapi. ya, mungkin karena ada Bang Lagi Jai, nganterin. kewajiban Uni untuk menjadi teman ini ya, Uni kewajibannya menyampaikan kamu punya hak mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi Jai, Mm-mm. kita sudah sering berdiskusi, kita sudah sering saling tanya jawab, dan kita sudah sering untuk Jai sudah banyak mendapatkan ilmu dari Bang Jibril, Bang Zuma, daripada apologet. Iya. Uni tidak pernah Ya. mencoba untuk mengajak Jai dulu, di mute aja dulu deh karena ada suara musik. Tidak pernah mau mengajak Jai ke Islam dulu karena syarat menjadi Islam itu yang pertama adalah balik dan berakal. Lalu setelah balik dan berakal adalah keinginan sendiri. Kenapa? Karena dalam agama Islam sendiri surga itu adalah pilihan pribadi. Karena Allah memberikan kepada kita kehendak bebas, yang mana kehendak bebas itu sesuai natur. Oh, kalau kita punya kehendak bebas, kenapa kita nggak bisa terbang ya? Naturnya kita nggak bukan burung gitu. Jadi kehendak bebas itu tetap kehendak yang ada natur, kita sesuai natur. Nah, jadi dan kehendak bebas kita itu kita punya konsekuensi. Nah, ketika kita diberikan free will, Allah berikan panduan. Maka panduan itu adalah aturan-aturan yang mana kita tidak boleh melampaui dan kita harus sesuai dengan aturan itu. Maka sebebas-bebasnya kalian, silahkan, tapi konsekuensi tetap kalian terima. Contoh, ketika kalian menjadi umat kafir, silahkan. Allah tidak langsung menghilangkan nyawa kalian, tetapi Allah memberikan berkali-kali kesempatan untuk kalian bertemu dengan kami. Ya, akal kalian selalu diberi asupan, hati kalian selalu diberi asupan makanan. Contoh, hati nurani dan akal sehat mana yang bisa menerima? Ketika Tuhan katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi mengatakan anak tunggal yang paling dikasihinya, itu diskenariokan mati, tergantung, terkutuk, ternista dengan pelecehan seksual, karena dia dibuka pakaiannya, dipermalukan di hadapan publik, dan masuk ke dalam konteks sejarah, dan konon katanya ditulis di kitab suci, dan itu diabadikan sampai lama, turun-temurun orang akan mengingat dia mati terkutuk, ditelanjangi, dinistakan. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Ini telah mengingkari maha kasih Tuhan. Karena maha kasih Tuhan itu adalah maha kasih yang tidak bercacat. Kalau orang yang terkutuk dikutuk, itu bentuk maha kasih Tuhan. Kenapa? Karena jangan lupa, Tuhan itu bukan cuma punya maha kasih. Dengan menghukum orang jahat, Tuhan mengasihi orang baik. Kenapa? Kalau Tuhan membiarkan orang jahat berbuat jahat, maka Tuhan tidak mengasihi orang baik. Tapi yang terjadi dalam iman Kristen, Yesus yang benar dan baik itu mati menanggung dosa para penjahat. Dia ditumbalkan untuk membebaskan penjahat dari kejahatannya. Bayangkan, kalau kita di ranah hukum, ini ada hakim yang bersekongkol dengan para pelaku kejahatan, membebaskan pelaku kejahatan, tapi menumbalkan orang yang tidak bersalah.
Kalau seandainya ini terjadi di realita kalian, saya pastikan kalian adalah orang yang paling pertama sekali berteriak, ini tidak adil. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi justru ini menjadi ajaran di iman Kristen. Naikkan Butros. Silakan minta naik. Tapi diskusi bergantian ya. Kalau mau membantah pakai antitesis. Kalau mau pakai paradigma sendiri harus ada dasarnya. Saya cuma nyimak dulu ya Uni, sorry. Lagi Siap, nggak apa-apa. Itu ada yang di bawah. Iya, nggak Jadi bawa begitu. Bible juga. Lagi di gereja, Apa-apa, ada Adik. lagu-lagu. Tapi nggak masuk Ya, sih. jadi hanya dengan bernyanyi, lalu menjadi asbab manusia semakin dekat dengan Tuhan. Bayangkan, bahkan penyembah iblis, penyembah, kalian kalau mau melihat bagaimana P. Diddy, itu seorang penyanyi. Penyembah. Ya, Beyonce. Jadi, kalau kalian mengatakan bahwa kalian berada di kebenaran, maka coba tunjukkan apa yang kalian ikuti dari pengajaran Yesus, apa yang ajaran yang diajarkan Yesus dan dia jalankan ajaran itu karena dia dianggap sebagai suri tauladan, lalu kalian ikuti. Mana ajaran itu? Ya, mungkin begitu. Oke, saya sapa di sini ada Indri. Indri, silakan dibuka mic-nya. Perkenalkan diri Anda, Islam atau Kristen, silakan. Oke, makasih Bunda Rifah. Selamat Uni Rifa pagi. saja, brother. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Saya Kristen Bunda. Ya, alaikum. Iya, kita di sini toleransi Bun. Bung Lam. Iya. Jadi kita ini saling sharing Bun. Saya mau tanya Bun satu pertanyaan. Tadi Bunda bilang suri teladan yang dilakukan Yesus apa saja, banyak Bunda ya. Tetapi begini Bun, suri dan teladan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, itu kembali kepada manusianya Bunda. Itu bukan kembali kepada pengajaran-pengajaran yang Bunda mengatakan itu orang Kristen selalu melakukan seperti ini. Itu kembali ke pribadi Bunda. Ya. Jadi sama halnya di Indonesia, undang-undang sudah ada peraturan, tetapi orang-orang sering juga melanggar aturan itu. Nah, sama halnya di dalam Alkitab, Bunda. Jadi sudah ada nats sudah tertulis dan itu memang sudah dituliskan, Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda mengatakan orang Kristen selalu juga melakukan seperti ini, ya kembali ke pribadi masing-masing. Seperti itu. Pertanyaan saya hanya satu, Bunda. Tunjukkan satu saja yang mengatakan kalau di dalam Alkitab itu di dalam, tunggu dulu Bunda ya, saya carikan dulu dalilnya. Saya mau tanggapi pernyataan Anda dulu, Bang Indri. Oke, silakan Bunda, izin. Ya, saya dari tadi tidak bicara tentang perilaku. Saya bicara ajaran. Tolong dibedakan ya. Ajaran itu apa yang diajarkan. Perilaku itu apa yang dilakukan. Tolong bedakan dulu. Saya tidak sedang mengkritisi perilaku umat Kristen. Saya sedang mempertanyakan ajaran umat Kristen. Ini beda loh. Maka diksinya begini. Apa ajaran Yesus yang dia lakukan yang kalian mayoritas Kristen ikuti sebagai pengajaran? Saya tidak bicara tentang umat Kristen yang melanggar. Saya tidak bicara tentang umat Kristen yang melakukan apa yang tidak diajarkan. No. Saya bertanya, apa ajaran Yesus yang dia sendiri ajarkan kalian ikuti? Kenapa saya bertanya begitu? Ada satu ajaran yang sering disuarakan oleh umat Kristen bahwa kami ini adalah umat yang ditampar pipi kiri, kasih kanan. Masalahnya adalah, pertama, Yesus tidak menunjukkan tauladan itu. Kok bisa begitu, Niniva? Yohanes 18.
Ketika Yesus ditampar pipi kiri, dia tidak berikan yang kanan, tapi dia bertanya, apa salah saya? Nah, ketika ditampar pipi kiri kasih kanan, tidak ditauladankan, tapi hanya diajarkan, ini sama seperti saya ngajarin sama anak saya, nak, sholat nak. Tapi saya ndak sholat. Begitu. Apakah memang seperti itu Yesus? Ngajarin doang tapi nggak mampu melakukan. Ya. Jadi saya ini kalau bicara berdasar. Saya kasih ayatnya ya. Kalau saya bicara sesuai data, saya gunakan data yang jelas Yohanes pasal ke-18. Ya, ingat ya. Pengajarannya itu apabila, nih Yesus nih yang bilang, apabila ditampar pipi kirimu, maka berikan yang kanan. Ini Yesus nyuruh kepada jemaatnya begitu loh, kepada umatnya begitu. Tapi dia mampu nggak lakukan itu? Mari kita lihat kelakuan Yesus, perilaku Yesus. Nah, kita bicara perilaku Tuhan, bukan perilaku kalian. Kalau seandainya Tuhan kalian sendiri tidak melakukan ajarannya sendiri, ya kenapa saya harus tuntut kalian ikuti ajaran Yesus? Kan begitu. Bagaimana mungkin saya tuntut kalian umat Kristen ikut pengajaran Yesus lah? Dia sendiri ngajarin tapi nggak ikutin. Ya toh? Nah, kalau kita lihat teman-teman ya di sini di ayat Yohanes pasal ke-18, saya akan bacakan di sini di ayat Petrus mengingkari Yesus. Ya, itu ya. Jadi pertanyaan saya, apa pengajaran Yesus yang diajarkannya, dijalankannya, dan kalian ikuti? Yohanes 18 nomor 23. Saya bacakan. Di sini. Di ayat ke-22-nya saya baca. Ketika Yesus berkata, oke, di ayat 21 saja ya, biar kita tahu konteksnya. Konteks ini Imam Agung menanyai Yesus. Imam Agung menanya Yesus tentang pengikut-pengikutnya dan tentang ajarannya. Yesus menjawab, aku selalu berbicara dengan terus terang di muka umum. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di rumah Allah, tempat orang Yahudi biasanya berkumpul. Tidak pernah aku mengatakan apa-apa dengan sembunyi-sembunyi. Jadi mengapa Tuhan menanyai aku? Tanyalah mereka yang sudah mendengar aku mengajar. Pasti mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika Yesus berkata begitu, salah seorang pengawal di situ menamparnya dan berkata, berani sekali engkau bicara seperti itu kepada Imam Agung. Yesus menjawab, kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, katakanlah di sini apa kesalahannya. Apakah di sini Yesus memberikan pipinya sebelah? Tidak. Maka ibarat kata saya ngajarin anak saya, nak, sholat ya nak. Tapi saya ndak sholat. Kalau di Islam itu namanya munafik. Gitu. Itu dasar pertanyaan saya. Makanya saya tanya, ini Yesus jelas nggak sih sebagai suri tauladan? Monggo, silakan dijawab. Oke, boleh dibukakan tadi di mana, Bunda? Tadi ayatnya. Yohanes pasal 18 nomor 23. 21, 22, 23. Yohanes. Abang Indri tadi udah dipesankan Uni Rifa jangan dipanggil Bunda, nggak mau dia dipanggil Uni. Oh iya baik. Oke, Kak Uni. Ya, tadi Kak Uni Yohanes 18 ayat 21 sampai 24 ya. Uni, Bang Abuya, Ini ya, saya izin turun ya. Sudah selesai. teman-teman. Jai, satu pesan Ya. Uni ya dek. Ya Uni gimana? Jika kebenaran tidak bisa ditolak, kebenaran itu telah masuk ke dalam akal, diterima oleh akal dan hati nurani, apa alasan menolak? Jika kebenaran yang kau anggap benar selama ini tertolak oleh akal dan hati nurani, maka nanti ketika kau salah, kau nggak punya alasan lagi untuk membantah, karena kau yang telah menolaknya. Ya, selamat berjuang ya dek. Iya, doakan saya Uni. Bang Amin ya Abuya. robbal alamin. Semoga selalu istiqomah dan tetap Takut belajar. itu ya. hanya kepada Tuhan. Manusia yang kamu takuti sekarang tidak akan mampu menyelamatkan kamu dari neraka dek.
Saya juga ini di sini mungkin dengar suara nyanyi-nyanyian puji-pujian, tapi nggak ada sih di hati yang masuk ke akal saya dan otak saya itu Masya perasaan ya Allah. nggak gitu. Semoga Cuman kamu diberi keberanian untuk memilih. Semoga iya, kamu diberikan keberanian untuk mengungkapkan, menyatakan. Semoga kamu diberi keberanian untuk dan itu pun seminggu mengambil sekali kan, sikap. Uni. Justru saya ingin kecanduan seperti orang-orang Muslim itu yang sehari bisa 5 kali bahkan berapa kali. Pengen Amin, kecanduan dengan amin. mendekatkan Amin diri ya. sama Tuhan gitu. Jadi rasa udah memang nggak ini. Cuman kan Amin. nggak semudah membalikan telapak tangan. Uni tahu sendirilah bagaimana Paham, kalau paham. ini. Iya begitu. Makanya saya masih Ya, ya. menguatkan hati aja. Saya izin turun ya Uni. Semoga Terima Allah kasih. memudahkan Anda, adikku, Iya, untuk mengambil hidayah yang sudah di depan mata, untuk iya, menerima kebenaran yang sudah di depan mata, dan iya, semoga rasa takut di dada itu dihilangkan sama sekali seperti yoga yang iya, mengutip surah Fusilat, di mana ketika kita bertuhan kepada Tuhan yang benar, rasa iya, takut di dalam dada itu hilang. Takut iya, Uni. kehilangan dunia, takut ditampar, takut dikejar, takut hendak dibunuh sekalipun, itu akan Iya, dihilangkan karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah betul-betul adalah Tuhan yang benar. iya. Makasih ya Uni ya. Sebenarnya kami umat Kristen juga kami sadar sih. Sebenarnya kami ngikuti ajaran kasih itu yang ngikutin Islam. Karena nggak akan bisa yang seperti itu. Makasih Uni. Insya Selamat Allah. pagi. Ini Mama udah selesai. Ya, Saya mau silakan turun. Dek. Iya. Ya, semoga Allah mudahkan. Mana Indri barusan? Kenapa Indri turun? Saya bertanya simpel sekali tuh. Kalau Yesus adalah suri tauladan yang baik, kenapa Yesus ketika mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, dia tidak menjalankan ajarannya? Itu pertanyaan saya. Oke, silakan Pak Juni. Perkenalkan diri Anda, Pak. Izin Bunda mengomentari sedikit Bunda. Silakan, Pak As. Rifa, Rifa lebih baik kau jual obat, jangan kau ngomong ribut-ribut di situ, muncungmu itu monyet. Asip mau si babamu sih. Gini Rifa, Uni Rifa. jual obat aja kau, jangan sedikit menyinggung perasaan orang lain. Woi iblis, turun kau. Woi, Rifa, goblok, pantek mana? Tolong sopan Bapak. Astagfirullahaladzim. Ini Rifa ini mengacaukan ini, Kalau mengacau bunda bangsa ini. dihina kayak gitu tenang aja dia, tapi jangan Iya, agama yang si kau Rifa hina. goblok itu. Sopan Turunkan Pak. dulu Ya. Bang Mos, itu iblis. Rifa Kemasukan goblok. kardus. Jangan bahas-bahas Alkitab, kamu nggak ngerti Alkitab. Si Ya, babamu kamu disuai. yang kamu miliki adalah roh iblis. Woi Ya, pengacau. Si babamu, pakusapmu, jago Eh. makusapmu. Cip babamu, anjing. Inilah Kristen kadrun. Astagfirullah. Kau siapa kau? Hah? Bodat libungnya kau ini, gue tengok. Kau yang bodat libung. Jadi gini Bunda, Ya, kita anggap aja saya lah serahkan iblis sama ini ya. Rifa. Kita, Ya, jangan bilang Alkitab itu karangan. Astagfirullahaladzim. Ya, kau bilang kitab itu karangan, itu kan menghina orang Kristen. Saudara-saudara, Ya, kalau kau bilang nanti sabar. Quranmu karangan, hayalan, marah nggak kau tuh? Hah? Jadi Aku nengok muncul Bunda itu senang diam. aku. Ya, Rifa. Nengok Uni senang aku. Ya, Rifa. Goblok. Pak lucu. 100 kali pun pengetahuanmu. Saudara-saudara otakmu Oten di itu bawah, tidak beginilah ada apa-apanya cerminnya. di mata Kalau Tuhan. sudah kemasukan roh Ya, tidak ada di kardus. mata Tuhan matamu itu. Ini Goblok. orang kami nih, kayaknya dia Bunda kebanyakan minum tua ini. Ya. Jadi kalau mau masuk Rifa, stop itu. Kalau mau masuk Lebih pemain baik kamu di muslim. pasar jual obat, ada untungnya. Ya, jangan di sini kamu berkoar-koar, nggak bagus itu. Kalau misalnya kitabmu dibilang karangan, kamu marah nggak? Ya kitab saya bukan demikian juga karangan kok. kami. Kau bilang Alkitab itu karangan. Lah itu faktanya kok. Fakta di mana faktanya? Coba. Lukas yang bilang. Nah, Yuk, mana? Udah aku Baca. bilang baca.
di dalam Galatia itu ada itu. Eh, Eh? eh. Udah capek. Kau open cam dulu Nggak, kau, otakmu itu kau open cam dulu. Roba otakmu itu, jangan menghina dirubah agama otak? orang lain. Open cam dulu lah kau. Muncung Kalau itu. kau jantan tidak pakai rok kau. Kenapa itu. muncung Open cam kau? lah kau. Ya. Muncul Kau maunya kenapa? kau apa? Kau hina ukhti kami kenapa kau? Jadi representasi ajaran iblis itu biasanya implikasinya menjadi asbab orang tantrum, kejang, menghujat, ayan, seperti yang dilakukan oleh Sarahman tadi. Nah, kalau kita percaya bahwa Sarahman itu ada roh Tuhan, berarti Tuhannya begitu. Ya, Tuhannya seperti itu. Nah, ini ngeri nih kalau punya Tuhan begitu suka menghujat nih. Semua orang langsung dihujat, ya kan? Ngeri juga nih. Jadi makanya kita tidak perlu percaya dengan klaim-klaim punya Roh Kudus, punya ajaran kasih. No, ajaran kasih itu bukan di mulut, tapi di implikasi, Reva, implementasi. kamu itu memframing orang yang negatif, dirimu aja, periksa dirimu. Saya tidak suka kamu membahas Alkitab, itu aja saya minta. Saya tidak hadir ke sini untuk bikin kamu suka. Jangan bahas Alkitab. Siapa yang Itu saya larang? saran dengan kau. Siapa yang larang? Saya tersinggung Siapa kau bilang kamu? karangan. Ya kamu siapa? kalau Memang kenyataan saya itu katakan pedih. Kitabmu Al-Quran itu karangan, marah nggak kau? Ya marahlah karena itu nggak benar. Iya makanya jangan. Coba kita telusuri. Muhammad bertapa di Gua Hira. Mana dalilnya? Dia Datang bertapa. siapa? Hei, bodak Mbak, libu. mana datanya? Weh, Woi, Bodak libu. yang datang Kau siapa? diam lah kau. Apakah Malaikat makhluk itu Jibril. memperkenalkan diri apa tidak? malaikat Jibril. Dia mengaku, Jibril dia mengaku. Nabi Kau Muhammad kalau yang dekat mengatakan. peleng kau. Muhammad yang mengatakan. Oh iya. Kata kan datang makhluk. Apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Nah, malaikat Jibril bertemu mana dengan Nabi Muhammad Muhammad tahu dalam itu banyak waktu. Jibril? Nabi Muhammad nggak sebodoh kamu. Tuh pamannya yang ngasih tahu, katanya Jibril. Oh iya, jelas itu validasi. Kalau dulu Nabi Musa Iya, juga sama tapi dia didatangi nggak sama tahu. didatangi malaikat Jibril. Makanya kalau dia dari Oh iya Allah, dong, kan baru pertama ya? kali ketemu, masa langsung kenal Masa kayak nggak Paulus? tahu dia Emang itu bisa Paulus membaca baru atau pertama tidak? ketemu, siapakah engkau Hah? Tuhan? baca ini. Aku tidak Ya itu bisa membaca. natural lah. Ikro. Masa baru pertama ketemu udah sok Wah, kenal? tahu nggak? Malaikat Ikro. Jibril ya? Oh, Ikro. malaikat Jibril. Kalau ngaku-ngaku saya Baca malaikat ini, Jibril. aku tidak bisa Hantu membaca. juga bisa ngaku-ngaku Tuhan. Baca ini, aku tidak bisa Paulus membaca. dong. Kalau memang dari Ketika Tuhan ketemu itu Tuhan pasti baru pertama tahu. ketemu aja langsung, "Hei, siapa Manusia kau bisa Tuhan?" membaca atau tidak? Katanya nanya, tapi tahu itu Tuhan. Inilah lucunya. Baca ini. Kalau Nabi Aku Muhammad tidak bisa Sallallahu membaca. Alaihi Wasallam itu Akhirnya natural. dia dicekik. Baru pertama Akhirnya dengan dia malaikat dicekik. Jibril nggak sok kenal, nggak sok akrab. Tapi Paulus pertama kali ketemu di Damsik terguling-guling langsung bilang, siapakah Tidak kau bisa Tuhan? membaca. Nanya Katanya. tapi katanya tahu itu Tuhan. Katanya. Mana yang betul ayo? Gimana ini kok literasi di kitabmu sendiri kamu bantah? Nabi Muhammad itu loh jujur naturnya. Allahu Akbar. Baru pertama kenal kok sok kenal. Kamu malaikat Jibril ya? Ya nggak mungkin. Gitu loh. Allahumma umat Muhammad. Jadi kan saya sudah katakan. Tadi kondusif kita Unia. Kapan naik roh-roh iblis ini jadi kacau. Ya, jadi kebenaran itu menyakitkan. Orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran pasti akan marah. Nasihat apabila diberikan kepada orang cerdas, dia akan merenung. Ketika diberikan kepada orang botol, dia akan mengamuk, tantrum, memaki, bahkan buka baju, lari-lari sambil tak berbusana, teriak-teriak, awo gitu. Seperti yang dilakukan Saraman barusan. Kurang waras. Ya. Jadi Saraman itu tadi barusan itu kabur-kaburan itu, sekeliling komplek rumahnya sambil buka baju, teriak-teriak. Gak terima dia, jidot-jidotin kepalanya ke dinding gitu. Itu dia. Wajar. Karena kebenaran itu menyakitkan. Ya. Jadi memang gayanya seperti itu nih. Kalau dia masuk ke komal-komal muslim langsung kepanasan dia kan. Padahal dari tadi dari Ustadz Buya
Uni Rifa itu menyampaikan mutlak kebenaran gitu kan. Karena Islam ini adalah agama dakwah, ya kan? Lihat Bang Sarya pada surah An-Nahl ayat 125 kalau tidak salah ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dari tadi hikmah loh yang disampaikan ini. Wal mau'izah, pengajaran-pengajaran. Wal mau'izatil hasanah, yang baik-baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantalah mereka itu dengan cara yang baik. Dari tadi baik loh, tapi kalau udah menyangkut Nabi kami, panas kami. Saudara, Banyak saya yang tidak pinjol. keberatan kalau Quran kau bahas di podium-podium, ya. Diamlah dulu Iya, kau. Saya Kami nggak dan saya tidak keberatan perlu ini. ikuti kamu. Tapi kalau Alkitab kalian bahas, sementara notabene kalian tidak mengerti, itu Siapa bilang saya tidak mengerti? Mana yang mengerti? Siapa yang lebih mengerti, saya atau kamu? Ini Kamu Abang tidak Sari ini mengerti sangat Alkitab. relevan Uni dengan Oke, tidak mengerti mari kita firman. buktikan. Wallahu a'lamu. Kamu tidak mengerti firman. Siapa yang bilang? Wallahu a'lamu biman huwa adalla an sabili. Dan dia Allah itu Maha tahu siapa yang tersesat. Ini Abang Sari ini sedang tersesat. Aku kasihan lihat kau. Tapi dari cara kau tuh bukan kayak manusia gitu. Ya kan? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Insyaallah kita di sini termasuk orang yang dapat petunjuk Allah. Termasuk abang yang baru turun tadi. Insyaallah beliau, kita doakan Uni, beliau dapat hidayah dari Allah, dari hati setelah dia belajar tentang bagaimana kebenaran Islam itu. Lanjut Uni. Jadi pertama dalam ajaran, kedua dalam realitas faktual. Contoh Sarahman tadi, kalau memang dia penyembah Tuhan yang benar, maka mustahil dia akan seperti Tarzan barusan. Gitu. Kalau saya tidak punya masalah, dihujat tidak mengurangi uang saya di ATM saya, bulu saya tidak rontok satupun. Jadi saya tidak peduli. Kecuali Sarahman menampar saya depan publik, maaf, saya tidak bisa ditampar ke kiri kasih kanan. Kalau nggak saya balas, kalau nggak saya laporkan polisi, begitu. Saya tidak mau. Ketika saya mengikuti ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu sama saya memfasilitasi penjahat untuk melakukan kejahatan yang kedua kali. Dia tampar kita nggak ada asbab, jahat sekali. Kasih lagi sebelahnya, saya fasilitasi lagi dia untuk jahat. Kalau yang ketemu saya psikopat gimana? Gimana? Jadi umat Islam ini tidak diajarkan botol, tapi diajarkan untuk adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Penjahat dapat upah kejahatannya, orang baik dapat upah kebaikannya. Begitu. Nah, pertanyaan kembali saya ulang. Tolong dijawab. Pak Juni, buka mic, kenalkan diri Anda. Islam atau non-Islam? Oke, perkenalkan, saya sebenarnya namanya Alex. Ini akun istri saya, Alexius nama lengkapnya. Jadi saya kemarin sempat di Komal ini dan langsung sahadat ya. Gimana ini pasien saya ini, Sarahman? Gimana kabarnya? Pasien bulanan. Yang mana pasiennya itu, Pak? Ya, yang dibawa saya lah. Oh, biarlah, kan manusia bebas memilih. Ya, mana yang benar menurut dia terserah. Yang penting kita kabarkan mana yang benar menurut masing-masing. Tergantung pada masing-masing kita. Betul. Nggak ada unsur Terus paksaan. ngapain kau Cuman, paksa-paksa aku tadi? saran saya kepada Uni, jangan dibahas pasal kitab, nggak ada gunanya. Itu Saranmu pilihan- tidak bisa pilihan saya kamu. terima. Iya. Ya nggak terima ya coba. Saranmu tidak bisa saya terima. Terimalah Quran itu, Kau jangan paksa-paksa terima kita. saya. Katanya kita Iya. bebas memilih. Kok tiba-tiba maksa-maksa? Jangan bahas kitab Alkitab. Siapa Hobi yang kamu. melarang? Undang-undang kah? Seperti yang kamu Coba katakan. tunjukkan Ane. kepada saya aturan apa? Dengar dulu. Aturan mana yang melarang untuk membahas Bible? Coba aturan apa? Aturan tata sosial, ya. Mana itu tata sosial? Siapa yang buat? Undang-undang dasar itu ada itu. Masa Mana? nggak tahu? Oh,
Ya, hormatilah. Ya, hormatilah sesamamu manusia. Ngapain menghormati orang seperti kamu? Hak ajasi manusia, hak kan kamu Ajaji. dengar hak ajasi Hak saya. ajin. Hah? Lucu kali kau, Kenapa? Bang. Kenapa Kamu saya harus menghormati kamu? Agama. Di dalam agamamu juga mengatakan agamamu, agamaku, Betul. agamaku. Ya, Jelas. kenapa kamu singgung-singgung agama orang lain? Karena ayat itu bukan melarang kami Apa? membahas agama Apa kalian. itu untuk kau atau untuk Kristen? Untuk seluruh alam. Nah, kalau untuk mau kau sadar, buang dulu pikiran kotormu itu, baru terima. Gak mau aku. Karena aku gak Ya, punya nggak mau. pikiran kotor kayak kau. Buanglah pikiran kotor itu. Oh, Biar mana kau ada masuk pikiran neraka. kotorku? Surat Maryam 71 itu, masuk kau ke neraka. Oh Wajar. ya Bang Sar, tadi sudah saya bacakan Iya. firman Allah pada surah An-Nahl ayat 125. Iya. Coba Abang browsing Nah, dulu. Masuk Surah An-Nahl Maryam ayat 7 125 Abangku ya. Coba kau buka Surat dulu. Maryam 71 Boleh, Ya, boleh gitu. saya kendalikan pasien saya. Silakan Bang Dalbo, Iya. pasiennya diangkut pakai ambulan. ya. Boleh saya bantu, bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh saya bantu? Boleh. Dibanting dulu ini, Ustaz Rahman. Ya, selamat pagi semua. Jadi pertanyaan bapak tadi, apakah Maria melahirkan manusia? Ya, benar. Maria itu tidak hasil suami istri melahirkan Yesus. Jadi kelahiran Yesus itu di luar nalar manusia. Tidak ada yang mengerti, bahkan Maria. Kenapa Maria dipilih Yesus? Karena dia adalah penurut yang dipilih oleh Yesus. Nah, ini tidak hasil dari pernikahan. Itu di luar nalar manusia, kedatangan Yesus ke dunia ini menjelma untuk menjelaskan kepada manusia dia sudah berjanji akan lahir 6.000 tahun kemudian sejak Adam Hawa melanggar perintah. Masuk Mbak Eko. Ini sudah Kapan, agak-agak mendingan. ini. Bunda, berjanjinya Tuhan bahwa dia akan jadi manusia tuh kapan dan di mana? Silakan. Begini. Yesus dulu berkata, pada saat diciptakan Adam dan Hawa diciptakan, beranak cicitlah engkau dan penuhilah seisi bumi ini. Saya nggak ada Alkitab ya, jangan nanti ditanya di mana tertulis, nggak bisa tiba-tiba. Tapi ada perkataan di Alkitab, beranak cuculah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Tapi si Adam dan si Hawa melanggar dan dia memberikan buah larangan itu, mereka diusir dari Taman Eden. Artinya perintah Tuhan itu kepadanya beranak cicit engkau dalam kekudusan. Tapi karena mereka sudah melanggar, tidak kudus lagi, diusir. Tapi Tuhan sudah berfirman, sehari kamu makan buah pohon itu, hari itu juga kamu mati. Siapa yang siap mati untuk sementara mereka kan udah difirmankan harus mengisi seluruh bumi ini dengan kesucian. Tapi mereka diusir, tidak suci lagi, mereka sudah telanjang dan mereka sadar sudah berdosa. Mereka menyesal dengan firman itu yang sudah dikatakan kepada Mereka Adam dan menyesal. Hawa. Mereka Adam dan menyesal. Hawa menyesal, tapi sudah Tobat berbuat nggak? nggak bisa lagi. Mereka Nggak usah menyesal, dibahas tobat dulu di nggak? situ. Bu, gini. Kenapa tidak kalian tidak Tuhan selalu tahu tidak nggak sih masuk mereka akal? menyesal? Enggak, tadi pertanyaan apakah yang dilahirkan Yesus itu manusia? Itu asal muasalnya kenapa Yesus lahir 6.000 tahun kemudian lahir dengan Maria. Ya Begitu. kenapa? Kenapa dia lahir 6.000 tahun kemudian? Tapi kan sudah dijanjikan sudah harus mati Adam Hawa harus Mana? mati, Di tapi mana dijanjikan? Ibu ada tertulis beranak Di cucu mana? engkau penuhilah seisi bumi ini. Ada di Alkitab Lah. tertulis. Itu Tapi beranak Adam cucu Hawa anak memenuhi manusia, isi bukan anak bumi Tuhan, Bu. dengan dosa. Kan? Hah? Tapi dibilang engkau harus mati. Lah, malaikat-malaikat di sorga mengatakan kamilah yang mati. Engkau untuk harus Adam dan mati. Hawa. Tahu-tahu Tuhan yang mati kemudian. Iya, dia jadi menjelma jadi manusia Oh. mati kemudian disalibkan. itu Itu tanda itu. Tanda on. Berarti engkau yang harus mati. Berarti itu merujuk kepada Yesus gitu. Orang Yahudi menyiapkan penyaliban itu untuk Yesus.
Itu sudah direncanakan iblis. Jadi ini pertentangan antara iblis Berarti dengan penyelamatan Yesus. Yesus itu rencana iblis. Iblis sudah gini Bu, biar makanya Bu di luar nalar ibu kan. Waktu si Enggak, Adam si bukan di luar Hawa nalar, tapi digoda. bertentangan dengan nalar, beda. Di luar beyond logic dengan unlogic itu beda. Oke. Apa Ya, yang ya. Anda jelaskan itu unlogic. bukan iblis biar itu, masuk akal Rifa. Ibu ya. Jadi begini Bu, pada saat si Lucifer menggoda si Adam Hawa, dia sudah tahu. Dia Lucifer atau ular yang menggoda? Yang menggoda siapa sebenarnya ini? Lucifer masuk ke dalam apa? Ke ular. Ular. Menjelma ke Kalau ular. berarti ular itu kesurupan Lucifer. Iya, jelmaan dari Lucifer. Berarti yang Lucifer adalah menghasut itu ular atau Lucifer? Lucifer masuk ke dalam ular, Bu. Kenapa ular yang dikutuk? Ya. Kan nggak nyambung. Ibu kok jadi lari? Ini dulu, ini Bukan dulu. lari, ini Tuhan Anda gimana ini? Yang salah pertanyaan Lucifer kalian malah yang bagaimana? dikutuk kok ular. Bu, Ya ular itu yang menggoda hanya si Yesus Hawa. yang bisa menanggung. Tapi Lucifer yang menggoda. Ular kan cuma dijadikan tumpangan sama Lucifer. Emang kalau kamu kesurupan kamu sadar sama dirimu? Bukan Ya hanya enggak lah. ular dikutuk, Bu. Semua kita terkutuk. Ibu aja coba. Mana? Coba ada terkutuk Adam. Coba cari data. Kalau Adam Ibu terkutuk, nggak tahu coba. kita ini terkutuk semua. Ibu aja yang terkutuk sama Tuhan Ibu. Saya enggak. Gara-gara Mimi Peri didemit dibully. Dulu Adam Hawa ratusan tahun umurnya, Bu. Kita ini 60 tahun udah mati. Udahlah, kalian kalau mau terkutuk, terkutuk aja. Jangan bawa-bawa kami. Ya, sejak Adam Maksa Hawa banget jatuh kita dalam terkutuk. dosa sudah terkutuk, Bu. Tapi Enggak kita lah. jangan Jadi menghibur bayi-bayi diri. kecil itu terkutuk. Ibu, Waduh. bayi itu, Bu, seperti uap, muncul tenggelam selesai. Ya. Waduh, berarti Tuhan Anda itu enggak peduli gitu. Bayi-bayi itu lah tenggelam tuh selesai gitu. Enggak peduli, terkutuk sudah. Kok Waduh. Ibu yang mau mengekspresikan perasaan Nah, kan Tuhan? Ibu yang Nggak bisa. bilang kita terkutuk, Ibu aja yang terkutuk. Ibu Saya enggak. manusia nggak bisa mengerti apa yang ditujui. Gini, Kalau Bu. Tuhan menjelaskan tapi manusia tidak mengerti, ngapain Tuhan Anda menjelaskan? Oh, manusia nggak ngerti. Ini gimana ini ceritanya? Ibu Rifa tidak Nggak tahu tahu visi-misi apa-apa Tuhan ini. datang ke dunia ini. Apa misi Tuhan Anda? Coba tunjukkan misinya di mana, dijelaskan. Cepat. Visi misi Tuhan adalah itu pertentangan dengan iblis di sorga. Di mana Itu tertulis menunjukkan misi kepada dan manusia visi Tuhan? bahwa manusia ini bukan robot, bebas memilih. Di mana tertulis itu? Bu, udah aku bilang tadi jangan bilang tertulis terus. Nanti Ibu juga Kalau bisa tidak saya ada gitu. tertulis, pantang bagi saya untuk mendengarkan Ini kan orang bicara kita bicara hanya kesimpulan. dari asumsi liar. Maaf. Ajaran palsu. Ya nanti saya ambil. Ada tertulis. Nanti ya sudah, nanti aja. Nggak usah bicara dulu. Saya hanya mau menyampaikan sama Uni. Ini punya visi misi ini caleg atau apa ini? Nggak tahu kita. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.